Udah ya. Udah bisa dimulai. Ya, Pak, mulai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Heri Ahmad Fauzi, kemudian ada Safa, kemudian ada Naila. Kami dari kelompok 2 akan membahas chapter 12 Intangible Asset. Next. Bab 12 Aset tak berwujud. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat mendiskusikan karakteristik, penilaian, dan amortisasi dari aset tidak berwujud, menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud, jelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill, identifikasi prosedur dan presentasi penurunan nilai persyaratan untuk aset tidak berwujud, jelaskan akuntansi dan presentasi untuk penelitian dan pengembangan dan biaya serupa. Intangible Asset Issue. Tujuan pembelajaran 1, diskusikan karakteristik, penilaian, dan amortisasi dari aset tidak berwujud. Karakteristik. Apa sebenarnya aset tidak berwujud itu? Aset tidak berwujud memiliki 3 karakter utama. 1. Mereka dapat diidentifikasi. Untuk dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan, dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontrak atau hukum dari manfaat ekonomi mana yang akan mengalir ke perusahaan. Mereka tidak memiliki keberadaan fisik. Aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki bentuk fisik. Tidak berwujud aset, sebaliknya, memperoleh nilainya dari hak dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakan. Mereka bukan aset moneter. Aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang dalam obligasi dan saham juga kekurangan substansi fisik. Namun aset moneter memperoleh nilai dari hak klaim untuk menerima uang tunai atau uang tunai setara di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai tidak berwujud. Dalam kebanyakan kasus, aset tidak berwujud memberikan manfaat selama periode bertahun-tahun. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengklasifikasikan sebagai tidak aktiva tidak lancar. Penilaian barang tak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat pada biaya tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya perolehan mencakup semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya tipikal termasuk harga pembelian, biaya hukum, dan biaya tak terduga lainnya. Terkadang perusahaan memperoleh barang tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lainnya. Dalam kasus seperti itu, biaya tak berwujud adalah wajar nilai imbalan yang diberikan atau nilai wajar dari barang tidak berwujud yang diterima, mana yang lebih jelas. Intangible yang dibuat secara internal. Bisnis seringkali mengeluarkan biaya yang berbagai sumber daya tidak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan nama merek. Biaya ini biasanya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan R&D. Aset tidak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Next. Amortisasi barang tak berwujud. Alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis adalah disebut amortisasi. Tak berwujud memiliki baik terbatas, umur manfaat atau umur manfaat tidak terbatas, intangible life terbatas. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas secara sistematis membebankan biaya selama masa manfaatnya. Masa manfaat harus mencerminkan periode di mana aset ini akan berkontribusi pada arus kas. Disney misalnya mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan masa manfaat. Next. 1. Penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. 2. Pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan lain faktor-faktor ekonomi. Contohnya termasuk stabilitas industri, kemajuan teknologi yang diketahui, tindakan legislatif yang menghasilkan lingkungan peraturan yang tidak pasti atau perubahan, dan diharapkan perubahan saluran distribusi.
3. Setiap ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak yang memungkinkan pembaruan atau memperpanjang umur legal atau kolateral aset tanpa biaya yang substansial. Faktor ini mengasumsikan bahwa ada bukti untuk mendukung pembaruan atau perpanjangan. Disney juga harus mampu mencapai pembaruan atau perpanjangan tanpa materi perubahan syarat dan ketentuan yang ada. Tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan untuk memperoleh harus arus kas masa depan yang diharapkan dari aset. Misalnya, tingkat material dari pemeliharaan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengangkutan jumlah aset mungkin menunjukkan masa manfaat yang sangat terbatas. Ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak apapun yang dapat membatasi hidup yang berguna. Masa manfaat yang diharapkan dari aset lain atau sekelompok aset untuk mungkin terkait dengan masa manfaat aset tidak berwujud. Next. Intangible kehidupan tak terbatas. Jika tidak ada faktor hukum, peraturan, kontrak, persaingan, atau lainnya yang membatasi masa manfaat aset tidak berwujud, perusahaan menganggap masa manfaatnya tidak terbatas. Kehidupan yang tidak terbatas berarti bahwa tidak ada batasan yang dapat diperkirakan pada periode waktu di mana aset tidak berwujud. Diharapkan memberikan arus kas. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas. Ilustrasi 12.2 merangkum perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud. Next. Jenis aset tidak berwujud. Tujuan pembelajaran 2, menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Next. Ada banyak jenis tidak berwujud sering diklasifikasikan ke dalam satu aset tak berwujud terkait pemasaran, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan, aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni, aset tak berwujud berkaitan dengan kontrak, berkaitan dengan teknologi dan niat baik. Next. Next. Aset tak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan terutama menggunakan aset tidak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa mereka. Contoh adalah merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, internet, nama domain, dan perjanjian persaingan. Merek dagang atau nama dagang adalah kota, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Ekspansi baru ini dari nama domain internet akan memungkinkan industri menggunakan istilah seperti cars atau bahkan bahasa gaul web seperti LOL. Ekspansi ini telah menyebabkan gelombang baru aktivitas nama domain. Dengan biaya yang cukup besar, perusahaan dapat mendaftarkan domain mereka sendiri. Aplikasi yang diterima termasuk nama perusahaan seperti Sony, JPN. Next. Di bawah hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang, apakah terdaftar atau tidak, terletak secara eksklusif dengan pengguna asli sebagai selama pengguna asli terus menggunakannya. Misalnya, di Amerika Serikat, pendaftaran dengan kantor paten dan merek dagang AS memberikan perlindungan hukum untuk perpanjangan waktu yang tidak ditentukan untuk periode masing-masing 10 tahun. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan merek dagang atau nama dagang yang sudah mapan dapat dianggap memiliki umur yang tidak terbatas dan tidak diamortasi biaya perolehannya. Jika sebuah perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, itu mengkapitalisasi biaya di harga pembelian. Next. Jika sebuah perusahaan mengembangkan merek dagang atau nama dagang, mengkapitalisasi biaya yang terkait dengan mengamankannya seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, dan biaya konsultasi, namun itu tidak termasuk biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Ketika total biaya merek dagang atau nama dagang tidak signifikan, perusahaan hanya biaya itu. Tidak jarang perusahaan mengeluarkan biaya hukum dan biaya lainnya untuk melindungi nama dagang mereka yang berharga dan aset tidak berwujud lainnya. Next.
Aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya perusahaan termasuk daftar pelanggan, pesanan, atau produksi jaminan simpanan, dan pelanggan kontrak dan kontraktual hubungan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Green Market AG memperoleh daftar pelanggan dari surat kabar besar seharga 6 juta euro pada 1 Januari 2022. Ini database pelanggan mencakup nama, detail kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Pasar hijau mengharapkan keuntungan dari informasi secara merata selama periode 3 tahun. Dalam hal ini, pelanggan list adalah aset tak berwujud dengan umur terbatas yang harus diamortisasi oleh pasar hijau secara garis lusuh. Green Market mencatat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan setiap akhir tahun sebagai berikut. Next. Contoh sebelumnya mengasumsikan tidak ada nilai sisa untuk pelanggan daftar. Tetapi bagaimana jika Green Market menentukan bahwa ia dapat menjual daftar itu 60.000 euro ke perusahaan lain pada akhir 30 tahun. Dalam hal itu, pasar Green Market harus mengurangi nilai sisa ini dari biaya dalam untuk menentukan beban amortisasi setiap tahun. Beban amortisasi akan menjadi 1.980.000 euro per tahun, seperti yang ditunjukkan berikut. Cost Residual Value Amortisasi Base, amortisasi expense per period. Ilustrasi 12.3 perhitungan beban amortisasi dengan nilai sisa. Perusahaan harus mengasumsikan nilai residu nol kecuali aset tersebut umur manfaat lebih kecil dari umur ekonomisnya, dan bukti yang andal adalah tersedia mengenai nilai sisa. Next. Aset tak berwujud terkait artis. Artistik aset tak berwujud terkait artistik melibatkan hak kepemilikan untuk drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audiovisual. Hak cipta melindungi hak kepemilikan ini. Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah bahwa semua penulis, pelukis, musisi, pematung, dan seniman lain dalam kreasi mereka dan ekspresi. Hak cipta diberikan seumur hidup pencipta ditambah 70 karya seni atau karya yang diterbitkan. Hak cipta tidak dapat diperbarui. Hak cipta bisa berharga. Grup yang sangat berguna memiliki sedikit dalam hal aset berwujud. Namun analisis menilai perusahaan lebih dari 300 juta dolar. Perusahaan mengkapitalisasi biaya untuk memperoleh hak cipta. Mereka mengamortisasi setiap biaya yang dikapitalisasi selama masa manfaat hak cipta jika kurang dari umur hukumnya. Umur pencipta ditambah 70 tahun. Misalnya, grup yang benar-benar berguna harus mengalokasikan biaya hak ciptanya ke tahun-tahun di mana ia mengharapkan untuk menerima manfaatnya. Kesulitan menentukan jumlah tahun di mana ia akan menerima manfaat biasanya mendorong perusahaan untuk menghapus biaya ini dalam waktu yang cukup singkat. Perusahaan harus membebankan semua biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan yang mengarah pada hak cipta saat biaya tersebut dikeluarkan. Next. Aset tak berwujud terkait kontrak. Aset tak berwujud terkait kontrak mewakili nilai hak yang timbul dari pengaturan kontrak. Contohnya adalah perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba adalah pengaturan kontraktual di mana pemilik waralaba memberikan franchise hak untuk menjual produk dan jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau untuk melakukan fungsi biasanya dalam wilayah geografis yang ditunjuk pemilik waralaba setelah mengembangkan konsep atau produk yang unik, melindungi konsep atau produknya melalui paten, hak cipta atau merek dagang atau nama dagang. Penerima waralaba memperoleh hak untuk mengeksploitasi ide atau produk pemilik waralaba dengan menandatangani perjanjian waralaba. Next. Jenis lain dari pengaturan waralaba yang diberikan oleh
oleh badan pemerintah mengizinkan bisnis untuk menggunakan properti publik dalam melakukan layanannya. Contohnya adalah menggunakan jalan kota untuk jalur bus atau layanan taksi, penggunaan lahan publik untuk saluran telepon listrik atau televisi kabel, dan penggunaan gelombang udara untuk siaran radio atau TV. Hak operasi tersebut disebut sebagai lisensi atau izin. Waralaba dan lisensi mungkin untuk jangka waktu tertentu, untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau terus-menerus. Perusahaan mengamankan waralaba atau lisensi membawa akun aset tak berwujud, berhak waralaba atau lisensi. Pada pembukuannya hanya jika dapat mengidentifikasi biaya dengan memperoleh hak operasi. Biaya tersebut mungkin biaya hukum atau pembayaran lamsam di muka. Misalnya, next. Sebuah perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba atau lisensi dengan umur terbatas sebagai beban operasi selama umur waralaba. Seharusnya tidak diamortisasi waralaba dengan kehidupan yang tidak terbatas atau waralaba abadi. Perusahaan malah harus membawa waralaba tersebut dengan biaya pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba harus dimasukkan sebagai beban operasi pada periode di mana mereka terjadi. Pembayaran ini tidak mewakili aset karena tidak terkait dengan hak masa depan untuk menggunakan properti. Next. Aset tak berwujud terkait teknologi. Aset tak berwujud terkait teknologi dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya adalah teknologi yang dipatenkan dengan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Di banyak negara, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses untuk jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh orang lain. Dua jenis paten utama adalah paten produk yang mencakup produk fisik yang sebenarnya dan paten proses yang mengatur proses pembuatan produk. Jika perusahaan seperti Samsung memberi paten dari penemu, harga pembelian mewakili biayanya. Samsung bisa mengkapitalisasi biaya lain yang terjadi sehubungan dengan mengamankan paten, seperti biaya pendaftaran dan pengacara. Namun itu harus mengeluarkan biaya semua biaya penelitian dan biaya pengembangan yang dikeluarkan sebelumnya mencapai kelayakan ekonomi yang terkait dengan pengembangan produk, proses, atau ide yang kemudian dipatenkan. Next. Perusahaan harus mengamortisasi biaya paten selama umur hukum atau umur manfaatnya, periode di mana manfaat diterima. Mana yang lebih pendek? Jika Samsung memiliki paten sejak tanggal diberikan dan mengharapkan paten akan berguna selama seluruh umur hukumnya, perusahaan harus mengamortisasi selama 20 tahun. Jika tampaknya paten akan berguna untuk jangka waktu yang lebih pendek, katakanlah selama 5 tahun, ia harus mengamortisasi biayanya selama 5 tahun. Perubahan permintaan penemuan baru yang menggantikan yang lama, ketidakcukupan, dan faktor-faktor lain sering membatasi masa manfaat paten menjadi kurang dari umur hukum. Next. Beban amortisasi harus mencerminkan pola di mana perusahaan menggunakan paten. Suatu perusahaan dapat mengkredit amortisasi paten langsung ke akun paten atau ke akun akumulasi amortisasi paten. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Hardcore mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 pada 1 Januari 2022 untuk mendapatkan paten. Masa manfaat paten adalah 10 tahun, diamortisasikan dengan dasar garis lurus. Harcourt mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2022 sebagai berikut. Patent cash, paten amortisasi expense, paten akumulasi, paten amortisasi 1.800. Bahwa masa manfaat paten tidak boleh lebih dari itu, umur hukumnya 20 tahun. Namun perusahaan sering membuat modifikasi atau penambahan yang mengarah pada paten baru. Efeknya mungkin untuk memperpanjang umur paten lama. Jika paten baru pada dasarnya memberikan manfaat yang sama,
atau jika paten menjadi rusak karena permintaan turun untuk produk, aset harus dihapuskan atau dihapuskan segera untuk biaya. Next. Goodwill. Tujuan pembelajaran 3. Jelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Next. Meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya tertentu yang terjadi dalam pengembangan aset yang dapat diidentifikasikan secara khusus secara paten dan hak cipta, jumlah yang dikapitalisasi umumnya tidak signifikan. Tetapi perusahaan mencatat jumlah material aset tidak berwujud saat membeli aset tidak berwujud, terutama dalam situasi yang melibatkan kombinasi bisnis. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa perusahaan Portofino memutuskan untuk membeli perusahaan Aquinas. Dalam situasi ini, Portofino mengukur aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih pada nilai wajar. Dalam mengukur aset dan kewajiban ini, Portofino harus mengidentifikasi semua aset dan kewajiban Aquinas. Akibatnya, Portofino mungkin mengakui beberapa aset atau kewajiban yang sebelumnya tidak diakui oleh Aquinas. Misalnya, Portofino dapat mengenali aset tidak berwujud seperti nama merek, paten, dan daftar pelanggan yang tidak dicatat oleh Aquinas. Dalam hal ini, Aquinas mungkin tidak mengakui aset tersebut karena aset tersebut dikembangkan secara internal dan dibebankan ke beban. Next. Dalam banyak kombinasi bisnis, perusahaan pembelian mencatat niat baik. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya pembelian atas nilai wajar aset bersih diidentifikasi. Aset dikurangi kewajiban yang dibeli. Misalnya, jika Portofino membayar $2 juta untuk membeli aset bersih, teridentifikasi Aquinas dengan nilai wajar $1.500.000. Portofino mencatat goodwill sebesar $500.000. Oleh karena itu, goodwill diukur sebagai residu daripada diukur secara langsung. Itu sebabnya nilai goodwill kadang-kadang disebut sebagai plug, pengisi celah, atau akun penilaian utama. Secara konseptual, goodwill memiliki manfaat ekonomi masa depan timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Ini sering disebut aset tidak berwujud paling tidak berwujud, karena diidentifikasi hanya dengan bisnis secara keseluruhan. Satu-satunya cara untuk menjual goodwill adalah menjual bisnis. Merekam goodwill. Goodwill yang diciptakan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh dikapitalisasi dalam akun. Alasannya mengukur komponen niat baik terlalu rumit dan mengaitkan biaya apapun dengan manfaat misal masa depan terlalu sulit. Manfaat goodwill di masa depan mungkin tidak memiliki hubungan dengan biaya yang timbul dalam pengembangan goodwill tersebut. Untuk menambah misteri, niat baik bahkan mungkin ada tanpa adanya biaya khusus untuk mengembangkan akhirnya karena tidak ada transaksi objektif dengan pihak luar yang terjadi banyak subjektivitas, bahkan kesalahan representasi dapat terjadi. Konsep yang mendasari mengkapitalisasi goodwill hanya ketika dibeli dalam transaksi wajar dan tidak mengkapitalisasi goodwill yang dihasilkan secara internal. Adakah contoh lain dari representasi setia dan keterverifikasian yang menang atau relevansi dibeli goodwill? Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, goodwill dicatat hanya ketika seluruh bisnis dibeli. Untuk mencatat goodwill, perusahaan membandingkan nilai wajar aset berwujud bersih dan nilai aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan harga beli atau biaya bisnis yang diakuisisi. Perbedaannya dianggap niat baik goodwill adalah sisa kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Next. Biasanya perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku lebih umum di antara aset tidak lancar daripada di antara aset lancar. Uang tunai tidak menimbulkan masalah dalam hal nilai. Piutang biasanya cukup dekat dengan penilaian saat ini, meskipun kadang-kadang memerlukan penyesuaian tertentu karena penyisihan piutang tak tertagih dan tidak
memadai. Kewajiban biasanya dinyatakan sebesar nilai buku, namun jika suku bunga telah berubah sejak perusahaan mengeluarkan kewajiban, penilaian yang berada seperti nilai sekarang berdasarkan arus kas yang diharapkan adalah tepat. Analisis yang cermat untuk dilakukan untuk menentukan bahwa tidak ada kewajiban yang tidak tercatat. Dalam banyak kasus, nilai aset tidak lancar seperti properti, pabrik, dan peralatan dan tidak berwujud mungkin telah meningkat secara substansial selama bertahun-tahun. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perkiraan masa manfaat yang tidak akurat, pengeluaran terus-menerus dari pengeluaran kecil, misalnya kurang dari 300, perkiraan nilai sisa yang tidak akurat, dan penemuan beberapa aset yang tidak lancar, misalnya dalam kasus controlling, analisis menentukan bahwa paten memiliki nilai wajar 18.000 atau nilai wajar mungkin telah meningkat secara substansial. Karena penyelidikan sekarang menentukan nilai wajar aset bersih terjadi sebesar 350.000. Mengapa Feng membayar 400.000 tidak diragukan lagi. Tercontrolling menunjukkan reportasinya yang mapan peningkat kredit yang baik, tim manajemen puncak, dan karyawan yang terlatih, serta sinergi dan penghematan biaya dalam entitas gabungan. Faktor-faktor ini membuat nilai bisnis lebih besar dari 350.000. Feng menempatkan premi pada kekuatan penghasilan masa depan dan atribut-atribut ini serta pada struktur aset lancar perusahaan saat ini. Feng memberi label pembedaan antara harga pembelian 400.000 dan nilai wajar 350.000 sebagai niat baik. Goodwill dipandang sebagai salah satu sekelompok nilai yang tidak dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud, atau yang biaya diukur dengan perbedaan antara biaya kelompok aset atau perusahaan yang diakuisisi dan jumlah biaya yang ditetapkan untuk individu berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Aset yang diperoleh dikurangi kewajiban yang ditanggung. Prosedur penilaian ini disebut pendekatan penilaian induk. Ini mengasumsikan niat baik mencakup semua nilai yang tidak dapat secara khusus diidentifikasi dengan aset berwujud atau tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Ilustrasi 12.6 menunjukkan pendekatan ini. Penghapusan niat baik. Perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnis menganggapnya memiliki umur yang tidak terbatas dan oleh karena itu boleh mengamortisasinya. Meskipun goodwill dapat menurun nilainya dari waktu ke waktu, memprediksi umur goodwill yang sebenarnya dan pola amortisasi yang tepat sangatlah sulit. Selain itu, investor menemukan bahwa biaya amortisasi tidak banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya, komunitas investasi ingin mengetahui jumlah yang diinvestasikan dalam niat baik yang seringkali merupakan aset tidak berwujud terbesar pada laporan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyesuaikan nilai tercatatnya hanya jika goodwill mengalami penurunan nilai. Pendekatan ini secara signifikan berdampak pada laporan laba rugi dan beberapa perusahaan. Beberapa percaya bahwa niat baik pada akhirnya akan hilang. Oleh karena itu, menurut mereka perusahaan harus membebankan goodwill untuk beban selama periode yang terpengaruh untuk lebih menyesuaikan beban dengan pendapatan. Yang lain mencatat bahwa perlakuan akuntansi untuk goodwill yang dibeli dan goodwill yang dibuat secara internal harus konsisten. Maka menunjukkan bahwa perusahaan segera membebankan goodwill yang dibuat secara internal dan harus mengikuti perlakuan yang sama untuk goodwill yang dibeli. Meskipun argumen ini mungkin memiliki beberapa manfaat dan non-amortisasi goodwill yang dikombinasikan dengan uji penurunan nilai yang memadai harus memberikan informasi keuangan yang paling berguna bagi komunitas investasi. Kami membahas akuntansi untuk penurunan nilai goodwill nanti dan dalam bab ini. Pembelian murah. Dalam beberapa kasus pembeli dapat dalam beberapa kasus pemberi dan kompensasi bisnis membayar kurang dari nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Situasi ini disebut sebagai pembelian dengan harga murah berdasarkan ketidaksempurnaan pasar, yaitu penjual akan lebih baik menjual aset secara individual daripada total. Namun situasi memang terjadi, misalnya likuidasi paksa atau penjualan tekanan karena kematian pendiri perusahaan, di mana harga pembelian nilai kurang dari aset bersih yang dapat diidentifikasi. Kelebihan jumlah ini dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. IASB mencatat bahwa keuntungan ekonomi melekat dalam pembelian murah, pembelian lebih baik dengan jumlah di mana nilai wajar daripada diperoleh melebihi jumlah yang dibayarkan. Sebagai contoh, merger yang baru-baru ini diusulkan antara
Bank DU dan Commerzbank dinyatakan bergantung pada kemampuan bergantung pada kemampuan bank yang digabungkan untuk mewujudkan keuntungan nilai buruk lebih dari 18 miliar. Beberapa menyatakan keprihatinan bahwa beberapa perusahaan mungkin mencoba pengakuan keuntungan yang tidak dapat dengan membuat kesalahan yang disengaja dalam pengakuan aset atau kewajibannya aset. DHSB mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan sifat dari transaksi keuntungan ini. Pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk lebih mengevaluasi kualitas pendapatan yang dilaporkan. Penurunan dan penyajian intangible aktiva. Tujuan pembelajaran 4 mengidentifikasi prosedur penurunan nilai dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Penurunan nilai tidak berwujud berumur terbatas. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk barang tidak berwujud dengan umur terbatas. Pada setiap tanggal pelaporan posisi keuangan, perusahaan harus menipu penurunan nilai aset tidak berwujud seumur hidup yang terbatas. Informasi yang menunjukkan bahwa pengujian penurunan nilai harus dilakukan mungkin bersifat internal, misalnya perubahan kinerja yang merugikan, atau eksternal, misalnya perubahan yang merugikan dalam lingkungan bisnis atau peraturan atau perkembangan teknologi atau persaingan. Jika terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai. Perbandingan nilai tercatat aset tidak berwujud dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali. Ingatlah bahwa jumlah terpulihkan didefinisikan sebagai nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti untuk apa aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang di arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan penjualan akhir aset pada akhir masa depan manfaatnya. Kerugian penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang diturunkan nilainya. Seperti halnya penurunan nilai lainnya, kerugian tersebut dilaporkan dalam laba rugi. Perusahaan umumnya melaporkan kerugian di bagian penghasilan dan beban-beban lain. Ilustrasi 12.7 menyajikan situasi kerugian penurunan nilai. Berikut adalah ilustrasi 12.8 nilai tercatat pasca penurunan nilai dari paten. Awal tahun 2023, berdasarkan membaiknya kondisi pasar untuk teknologi minyak, Serpi Large mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi 1.750.000. Dalam hal ini, Large membalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui dengan entry berikut. Patennya itu di debit 150.000 dan kredita recovery of impairment loss-nya 150.000 di kredit. Pemulihan kerugian penurunan nilai dilaporkan di bagian penghasilan dan beban lain. Pada laporan laba rugi nilai tercatat paten sekarang adalah 100.750.000 dapat dari 1.600.000 ditambah 150.000 dengan asumsi sisa umur paten adalah 4 tahun. Large mencatat 437.500 dapat dari 1.750.000 apa itu dari biaya amortisasi pada tahun 2023. Penurunan nilai harta yang tidak berwujud selain goodwill. Perusahaan menguji aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas termasuk goodwill. Untuk penurunan nilai setiap tahun, pengujian penurunan nilai untuk aset dengan umur tidak terbatas selain goodwill sama dengan pengujian untuk aset tidak berwujud dengan umur terbatas, yaitu membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat, perusahaan mengakui penurunan nilai. Ilustrasi 12.9 menyajikan situasi penurunan nilai untuk kehidupan terbatas yang tidak berwujud. Pedoman untuk kebalikan penurunan nilai yang serupa dengan yang diterapkan pada aset tidak berwujud dengan umur terbatas diterapkan pada aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill. Kerusakan goodwill. Waktu pengujian penurunan nilai untuk goodwill sama dengan bahwa untuk aset tidak berwujud lainnya ada dengan umur tidak terbatas. Artinya perusahaan harus menguji niat baik setidaknya setiap tahun. Namun karena goodwill menghasilkan arus kesannya dengan kombinasi dengan aset lain, pengujian nilai yang dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill diberikan. Ingat dari diskusi kita bab 2 bab 11 bahwa perusahaan mengidentifikasi untuk penghasil kas berdasarkan kelompok aset
terkecil yang dapat diidentifikasi dengan dan dihasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lain berdasarkan IFRS. Ketika perusahaan mencatat goodwill dalam kombinasi bisnis, perusahaan harus menetap goodwill tersebut ke unit penghasil kas yang diharapkan memberi manfaat dari sinergi dan manfaat lain yang timbul dari bisnis kombinasi. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Kohibu Eiji memiliki 3 divisi yang memberi satu divisi Prit produk. 4 tahun lalu seharga 2 juta. Sayangnya Prit mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal terakhir. Manajemen Kohibu sekarang meninjau divisi atau unit penghasil kas untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Ilustrasi 12.10 mencantumkan aset bersih divisi Prit termasuk goodwill terkait sebesar 900.000 dari pembelian. Berikut adalah ilustrasinya. Kohibu menentukan jumlah yang dapat diperlukan untuk divisi Prit menjadi 2.800.000 berdasarkan perkiraan nilai pakai. Karena nilai wajar divisi melebihi nilai tercatat aset bersih, Kohibu tidak mengakui penurunan nilai. Namun jika jumlah terpulihkan untuk divisi Prit kurang dari nilai tercatat bersih, maka Kohibu harus mencatat penurunan nilai. Ilustrasi 12.11 menyajikan evaluasi penurunan nilai goodwill untuk Kohibu. Jika kondisi berubah pada periode berikutnya sehingga jumlah terpulihkan aset divisi Prit selain goodwill melebihi nilai tercatatnya, Kohibu dapat mengembalikan rugi penurunan nilai aset divisi Prit selain goodwill. Pengembalian rugi penurunan nilai goodwill yang tidak diperbolehkan. Presentasi aset tidak berwujud. Pelaporan aset tidak berwujud mirip dengan pelapor perumahan, tanaman, dan peralatan, namun akun kontra mungkin tidak ditampilkan untuk aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagian item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Jika ada niat baik, perusahaan harus melaporkannya secara terpisah. ISB menyimpulkan bahwa karena goodwill dan aset tidak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya, pengungkapan tersebut menguntungkan pengguna laporan pada posisi keuangan. Next, pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dari kerugian penurunan nilai yang pembalikan untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih. Biasanya di bagian operasi sebagai item baris terpisah. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset nilai berwujud yang diperoleh termasuk biaya amortisasi untuk setiap jenis aset. Catatan tersebut harus mencakup informasi tentang perubahan jumlah tercatat setiap jenis aset tidak berwujud selama periode tersebut. Biaya penelitian dan pengembangan. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan akuntansi dan presentasi untuk penelitian dan pengembangan dari biaya serupa. Biaya penelitian dan pengembangan tidak ada dalam dirinya sendiri aset tidak berwujud, namun kami menyediakan akuntansi untuk biaya R&D di sini karena kegiatan R&D sering menghasilkan pengembangan paten atau cipta seperti produk baru, proses ide, formula, komposisi, atau karya sastra yang dapat memberikan nilai masa depan seperti yang ditunjukkan dalam cerita pembukaan. Banyak perusahaan menghabiskan jumlah yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan. Ilustrasi 12.13 menunjukkan pengeluaran untuk R&D yang dibuat untuk perusahaan terpilih dalam beberapa tahun terakhir. Seperti dibahas sebelumnya, IFRS mengharuskan semua biaya penelitian dibebankan seperti yang terjadi. Biaya pengembangan umumnya dibebankan pada saat terjadinya, namun begitu sebuah proyek bergerak ke tahap pengembangan, pasti biaya pengembangan dikapitalisasi. Kapitalisasi dimulai ketika proyek cukup jauh dalam prosesnya sehingga ekonomi manfaat dari proyek R&D mungkin akan mengalir ke perusahaan. Proyek layak secara ekonomi. Mengidentifikasi kegiatan R&D. Ilustrasi 12.14 menunjukkan definisi kegiatan penelitian dan kegiatan pembangunan. Definisi ini membedakan penelitian dan pengembangan dari biaya serupa lainnya. Kegiatan R&D tidak termasuk perubahan rutin atau periodik terhadap produk yang ada. Ini produksi, proses manufaktur, dan operasi yang lainnya yang sedang berlangsung meskipun perubahan ini mungkin mewakili perbaikan, misalnya upaya rutin yang berkelanjutan untuk memperbaiki, memperkaya, atau meningkatkan kualitas produk yang ada tidak pertimbangan kegiatan R&D. Akuntansi untuk aktivitas R&D. Biasanya yang terkait dengan aktivitas R&D dan akuntansi pengobatan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut. 1. Bahan, peralatan, dan fasilitas beban
seluruh biaya kecuali item tersebut memiliki penggunaan alternatif di masa depan dalam proyek lain atau sebaliknya jika ada alternatif penggunaan di masa depan, simpan item sebagai persediaan dan alokasikan saat dikonsumsi atau dikapitalisasi dan depresiasi saat digunakan. 2 personil beban saat terjadi gaji, upah, dan biaya terkait lainnya yang dari personel yang terlibat dalam R&D. Barang tidak berwujud yang dibeli mengakui dan mengukur pada nilai wajah setelah pengakuan awal penghitungan sesuai dengan sifatnya baik sebagai aset tidak berwujud dengan umur terbatas atau umur tidak terbatas. Layanan kontrak membebani biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D pada saat terjadinya biaya tidak langsung memasukkan alokasi biaya tidak langsung yang wajar dalam biaya R&D kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus terkait secara jelas agar dapat dimasukkan ke dalam R&D. Konsisten dengan butir satu di atas, jika perusahaan memiliki fasilitas penelitian yang melakukan kegiatan R&D dan memiliki alternatif penggunaan di masa depan, maka fasilitas tersebut harus dikapitalisasi sebagai aset operasional. Perusahaan memperhitungkan penyusutan dan biaya lain terkait dengan fasilitas penelitian seperti biaya R&D. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Next Country Incorporated mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan mesin laser untuk keperluan medis, industri, dan pertahanan. Ilustrasi 12.15 mencantumkan jenis pengeluaran yang terkait dengan aktivitas main lasernya, bersama dengan perlakuan akuntansi yang direkomendasikan. Berikut ilustrasinya. Masalah yang berkembang, pengakuan R&D dan intangible yang dihasilkan secara internal. Persyaratan agar perusahaan segera mengeluarkan semua biaya penelitian dan sebagian besar biaya pengembangan serta biaya awal yang dikeluarkan secara internal adalah solusi praktis. Ini memastikan konsistensi dalam praktik dan keseragaman di antara perusahaan. Tetapi praktik menghapus pengeluaran yang dilakukan dengan harapan menguntungkan periode mendatang secara konseptual tidak benar. Pendukung pengeluaran langsung berpendapat bahwa dari sudut pandang laporan laboratorium, penerapan jangka panjang standar ini sering membuat sedikit perbedaan. Mereka berpendapat bahwa karena sifat keberkelanjutan dari sebagian besar kegiatan R&D perusahaan, jumlah biaya R&D yang dibebankan ke beban setiap periode akuntansi hampir sama. Apakah ada pengeluaran langsung atau kapitalisasi dan amortisasi berikutnya? Biaya serupa dengan biaya R&D. Banyak biaya yang memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Contohnya adalah biaya awal untuk operasi baru, kerugian operasi awal, dan biaya iklan. Untuk sebagian besar, biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, mirip dengan akuntansi untuk biaya penelitian. Kami menjelaskan secara singkat biaya ini di bagian berikut. Biaya awal dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya beberapa membuka pabrik baru, memperkenalkan produk atau layanan baru, atau menjelaskan bisnis di wilayah baru. Biaya awal termasuk biaya organisasi, seperti biaya hukum dan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur entitas bisnis baru. Perhitungan untuk biaya awal sangatlah mudah. Bebankan biaya awal pada saat terjadinya profesi mengakui bahwa perusahaan mengeluarkan biaya awal dengan harapan pendapatan di masa depan atau peningkatan efisiensi. Namun menentukan jumlah dan waktu manfaat masa depan sangatlah sulit, sehingga diperlukan pendekatan konservatif yang membebankan biaya ini pada saat terjadinya. Untuk mengilustrasikan contoh biaya awal, asumsikan bahwa perusahaan minuman Hilo yang berbasis di AS memutuskan untuk mengembangkan pabrik baru di Brasil. Ini merupakan entry pertama Hilo ke pasar Brasil. Hilo berencana untuk memperkenalkan merek utama mereka AS ke Brasil dengan basis produksi lokal. Biaya berikut mungkin terlibat. Yang pertama, biaya terkait perjalanan, biaya yang terkait dengan menggaji karyawan, dan biaya yang terkait dengan studi kelayakan, akuntansi, pajak, dan urusan pemerintah. 2. Pelatihan karyawan lokal terkait dengan produk, pemeliharaan, sistem komputer, keuangan, dan operasi. 3. Rekrutmen, perorganisasian, dan pelatihan terkait pembentukan jaringan distribusi. Halo Leverage harus membebankan semua biaya awal ini pada saat terjadinya. Aktivitas startup biasanya terjadi bersamaan dengan aktivitas yang melibatkan akuisisi aset. Misalnya ketika menimbulkan biaya awal untuk pabrik baru, Hilo mungkin juga membeli atau mengembangkan properti, pabrik, peralatan, dan inventaris. Hilo tidak boleh membebankan biaya aset berwujud ini. Sebaiknya ini harus melaporkan mereka pada laporan posisi keuangan menggunakan pedoman pelaporan IFRS yang sesuai. Kerugian operasi awal. Beberapa pendapat bahwa perusahaan yang diizinkan untuk mengkapitalisasi kerugian
operasi awal yang terjadi dalam memulai bisnis. Mereka berpendapat bahwa kerugian seperti itu adalah biaya yang tidak dapat dihindari untuk memulai bisnis. Misalnya, asumsikan bahwa Hilo kehilangan uang di tahun pertama operasinya dan ingin memanfaatkan kerugian ini. CEO Hilo berpendapat bahwa ketika perusahaan menjadi menguntungkan, itu akan mengimbangi kerugian ini di masa mendatang. IFRS mensyaratkan bahwa kerugian operasi selama tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Singkatnya, standar akuntansi dalam pelaporan seharusnya tidak berbeda untuk perusahaan yang mencoba mendirikan bisnis baru dibandingkan dengan perusahaan lain. Advertising cost. Selama tahun-tahun, Pepsi telah memperkerjakan berbagai bintang pop seperti Justin Timberlake dan Beyonce untuk mengiklankan produknya. Bagaimana seharusnya melaporkan biaya iklan dengan juru bicara bintangnya? Pepsi dapat membebankan biaya dengan berbagai cara. Yang pertama, ketika bintang pop telah menyelesaikan tugas mereka. Yang kedua, pertama kali iklan berjalan. Yang ketiga, selama taksiran masa manfaat iklan. Yang keempat, dengan cara yang sesuai untuk masing-masing dari 3 periode yang disebutkan di atas. Yang kelima, setelah periode tersebut, pendapatan diharapkan akan dihasilkan. Pepsi harus membebankan biaya iklan ini pada saat terjadinya IASB. IASB mengakui bahwa kegiatan periklanan dan promosi tersebut dapat meningkatkan atau menciptakan hubungan pelanggan yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan, namun pengeluaran tersebut tidak berbeda dengan aset tidak berwujud lainnya yang dihasilkan secara internal, misalnya merek kepala perusahaan dan daftar pelanggan, yang terutama berkontribusi pada pengembangan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi kriteria yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dan harus dibebankan pada saat terjadinya. Perusahaan dapat memasukkan nilai merek dalam laporan keuangan berdasarkan goodwill. Namun, umumnya Anda tidak menemukan estimasi nilai merek yang tercatat dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Alasannya, subjektivitas yang digunakan untuk memperkirakan nilai merek dalam beberapa kasus, analis mendasarkan pemikiran nilai merek pada jejak dalam beberapa kasus pendapatan atau beberapa pengeluaran iklan, misalnya dalam memperkirakan nilai merek yang ditunjukkan dalam tabel interbank crop, memperkirakan persentase pendapatan keseluruhan masa depan yang akan dihasilkan merek dan kemudian mendiskon arus kas besi untuk mencapai nilai sekarang. Beberapa analisis percaya bahwa informasi tentang nilai merek adalah relevan. Yang lain menyuarakan keprihatinan yang valid tentang keandalan estimasi nilai merek karena subjektivitas dalam estimasi pendapatan, biaya, dan komponen risiko tingkat diskon. Presentation of Research and Development Cost. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan keuangan total biaya R&D yang dibebankan ke beban setiap periode, di mana mereka menyajikan laporan laba rugi. GlaxoSmithKline, sebuah perusahaan farmasi penelitian global, melaporkan penelitian dan pengembangan dalam laporan laba rugi baru-baru ini dengan membahas kebijakan reputasi terkait dalam catatan seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Latihan soal chapter 11. Yang pertama itu soal S11.2 L1. Haslibi Company mengakuisisi aset tetap pada awal tahun 1. Aset tersebut memiliki keperkiraan masa pakai 5 tahun. Sedang karyawan telah menyiapkan jadwal penyusunan untuk aset ini menggunakan 3 metode berbeda untuk membandingkan hasil penggunaan satu metode dengan hasil penggunaan metode lain. Anda harus mengasumsikan bahwa schedule berikut telah disiapkan dengan benar untuk aset ini dengan menggunakan 1 metode garis lurus, 2 metode jumlah angka tahun, dan 3 metode penurunan ganda, metode keseimbangan. Instruksinya, yang pertama, berapa jumlah yang diusulkan. Yang B, berapa jumlah jika ada yang digunakan dalam perhitungan penyusunan untuk nilai saat ini. Yang C, metode manakah yang akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi pada tahun 1. Yang D, metode manakah yang akan menghasilkan beban pendapatan tertinggi pada tahun keempat. Yang E, metode mana yang akan menghasilkan nilai buku tertinggi untuk aset tersebut pada akhir tahun ketiga. Yang F, jika aset tersebut dijual pada akhir tahun ketiga, metode mana yang akan menghasilkan keuntungan tertinggi atau kerugian pada pelepasan aset? Jawabannya yang pertama itu cost of asset depreciated sama dengan sum of depreciation charge per year. Jadi 15.000 dikali 5 sama dengan 45.000. Yang kedua, tidak ada nilai sama selama masa mesin pakai adalah 5 tahun. Penyusutan dibebankan 15.000 selama 5 tahun dan tidak ada informasi lain yang diberikan sehingga biaya mesin adalah 45.000. Yang ketiga itu tahunnya itu 1, Starlight metodenya 9.000, sum of years digitnya 15.000, double balancing balance metodenya 20.000. Metode penurunan ganda akan membebankan risiko tinggi pada pendapatan tahun pertama adalah 20.000. Yang keempat, tahun yang pertama Starlight metodenya 9.000, sum of
years digitnya 6.000, double dancing balance methodnya 4.320. Pada tahun keempat, penyusutan tertinggi akan dibebankan dari pendapatan dengan metode garis lurus sebesar 9.000. Yang kelima, tahun pertama, slide metode 5.000, sum of years digit 5.000, double dancing balance metodenya 20.000. Tahun kedua pada 9.000, 12.000, dan 12.000. Tahun ketiga 9.000, 9.000, 7.200. Follow motionnya 45.000, 45.000, 45.000. Depreciation charge up to year 3-nya 27.000, 36.000, 39.200. Book value at the end of year 3-nya 18.000, 9.000, dan 5.800. Metode garis lurus akan menghasilkan nilai buku tertinggi pada akhir tahun ketiga. Yang keenam, misalkan harga jual asetnya 15.000, silent methodnya 15.000, sum of years digitnya 15.000, double dancing balance metodenya 15.000, di bawahnya minus 3.000, 6.000, 9.200. Lalu kalau misalkan harga asetnya 20.000, jadi silent metodenya 20.000, sum of years digitnya 20.000, double dancing balance metodenya 20.000, jadi 2.000, 11.000, dan 14.200. Soal yang selanjutnya, S11.10, instruksinya tunjukkan perhitungan untuk menentukan pada tahun berapa jumlah penyusutan untuk aset ini akan menjadi 60.000. Jawabannya, cost argumennya itu 50.000, 502.000. Salvage value-nya 7.000, netnya 432.000. Jadi tahun pertama itu depresiasinya 9.600, yang kedua 84.000, yang ketiga 72.000, yang keempat 60.000, yang kelima 48.000, yang enam 36.000, yang tujuh 24.000, yang 8 12.000. Totalnya itu 36.000. Jadi pada tahun keempat akan mengalami penyusutan sebesar 60.000. Soal 11.18, instruksinya buat ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, buat ayat jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2023. Yang ketiga, jumlah terpulihkan peralatan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 6 juta euro. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat kenaikan ini. Jawabannya yang pertama itu cost 9 juta, accumulated depreciation dikurangi 1 juta, carrying amount-nya 8 juta, recoverable amount-nya dikurangi 7 juta, loss on impairment-nya 1 juta. Jadi pada tanggal 12/31/2019, loss on impairment-nya 1 juta, pada accumulated depreciation equipment 1 juta. Lalu depreciation expense pada accumulated depreciation equipment 1.750.000. Yang C, 12/31/2020, accumulated depreciation equipment pada recovery of impairment loss 750.000. Soal P11.3, instruksinya buatlah ayat jurnal koreksi yang diperlukan untuk tahun 2023. Catatlah beban penyusutan yang sesuai untuk aset tersebut. Di atas sampaikan pajaknya. Jawabannya cumulative depreciation machinery A5 dibagi 55 atau 46.000 dikurang 31.000, jadi totalnya 3.900. 46.000 dikurangi 13.000 sama dengan 33.000. Accumulated depreciation machinery yang B-nya itu 51.000 dikurangi 3.000 dikali 21.000 dibagi 15.000 sama dengan 6.720. Accumulated depreciation machinery yang C-nya itu 80.000 dikurangi 15.000 dikurangi 5.000 dibagi 10 tahun jadi 6.000. Accumulated depreciation machinery yang D-nya itu 28.000 dikali 0,2 yaitu 5.600. Yang A, depreciation accumulated AC-nya itu 3.900, itu accumulated depreciation-nya di kredit 3.900, accumulated depreciation-nya itu di debit 35.100, tuh machinery-nya 33.000 di kredit, tuh gain of disposal-nya 2.100 di kredit. Yang B, depreciation expense-nya 6.220, kreditnya accumulated depreciation 6.720, depreciation expense-nya 6.000 di debit, tuh accumulated depreciation-nya 6.000 di kredit. Yang D, machinery-nya 28.000 di debit, tuh retained net earning-nya 28.000 di kredit. Depreciation expense-nya 5.600 di debit, tuh accumulated depreciation-nya 5.600 di kredit. Terima kasih.